Lalu dikatakan, ya, saya ulangi, sebagian besar hadis qudsi diriwayatkan melalui orang per orang atau secara ahad. Tidaklah berbeda dengan hadis nabawi. Sebagian berstatus mutawatir, jalurnya banyak, hanya saja tidak banyak yang mutawatir. Itulah alasan mengapa hal-hal yang terjadi pada hadis nabawi juga dialami oleh hadis qudsi, seperti derajat sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Hadisnya sahih, paling benar jalur periwayatan dan matan isi hadisnya. Kalau kurang sedikit namanya hasan. Kurang sedikit, misalnya ada orang yang tidak jelas statusnya, dikatakan dhaif. Dhaif itu lemah, ya, dhaif lemah. Kalau maudhu' palsu, ya. Ada juga ulama khusus, ini kalau kita bahas masalah hadis panjang lebar. Hadis sahih saja itu seperti buku ini semua sahih, nggak ada lagi yang selain daripada itu. Biasanya digabung sama hasan. Ada juga ulama khusus tulis hadis lemah saja, dhaif, untuk menjelaskan ke umat ini jangan diamalin kena lemah misalnya. Apalagi kalau hadis maudhu' juga banyak ulama nulis buku khusus hadis palsu. Karena kadang-kadang tersebar di tengah masyarakat dikira benar padahal tidak benar. Nabi tidak pernah sampaikan. Dan ini dosanya besar sekali ya. Kalau orang sengaja bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya dikatakan bahkan karena masyarakat umum begitu antusias mencarinya, mencari hadis qudsi, kondisi ini dijadikan celah oleh para pendusta dan pemalsu hadis untuk memalsukannya. Sehingga sanad-sanadnya harus dicermati dengan baik dan matannya. Sanad tadi saya bilang ya, sanad itu jalur periwayatan Bapak Ibu sekalian ya. Fulan, dari sahabat Nabi, itu namanya sanadnya. Kalau matan isi hadisnya. Misal fulan dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat itu adalah matan hadis. Di situ disebutkan ya. Sehingga sanad-sanadnya, maksudnya jalur periwayatan hadisnya harus dicermati dengan baik dan matannya, matan isi hadisnya. Isi hadisnya, tekstualnya gitu ya. Itu harus diperiksa agar diketahui sahih tidaknya hadis tersebut. Itu cara periwayatannya, mirip dengan hadis nabawi. Poin E-nya, kedudukannya, hadis qudsi tidak punya kekuatan mukjizat seperti Al-Quran. Namun keluhuran penisbatannya dan kelembutan tema matannya memberi kesan tersendiri ketika didengar, serta mudah diterima oleh jiwa di samping pengaruhnya yang nyata bagi perasaan dan hati nurani. Maksudnya lebih banyak hadis qudsi itu dia sebenarnya menyentuh secara keimanan. Nah, mirip tadi kita sebut masalah itu baru sebagian syarah ya. Hadis nomor 337 tadi itu tentang surga neraka gitu. Dia lebih banyak bicara dengan hati manusia. Makanya digunakan kebanyakan untuk pelembutan hati, penataan jiwa gitu ya. Seperti itu dah. Di poin F-nya, topik dan tujuan inti dari hadis qudsi tidak seperti hadis nabawi. Hadis qudsi tidak mengungkapkan hukum-hukum fikih atau syariat-syariat yang terkait dengan ibadah. Matan hadis qudsi hanya berfokus atau terfokus pada pembinaan dan pendidikan jiwa manusia sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan rabbani. Maksudnya supaya mereka lebih tersentuh secara iman dan akhirnya lebih lunak anggota tubuhnya untuk bisa tunduk mengerjakan ibadah. Kita bisa melihat hadis qudsi memotivasi jiwa agar melakukan amalan ketaatan dan amalan yang dianjurkan, mengingatkannya agar tidak melakukan kemaksiatan apalagi kemungkaran, menyerunya kepada kebaikan, keutamaan serta akhlak mulia, mengarahkannya agar mencintai dan mencari keridhaan Allah, mendorongnya untuk meraih surga dan memperingatkannya dari azab neraka. Itu isinya. Tema topik daripada hadis qudsi lebih kepada masalah keimanan dan penataan jiwa gitu. Maka itu inti hadis qudsi adalah nasihat, pengarahan dan pendidikan jiwa. Poin G-nya, karya-karya utama yang banyak ditulis atau kapan sih mulai ditulis disusun hadis qudsi? Penulis mengatakan sini kitab yang memuat hadis-hadis qudsi pertama kali ditulis oleh Muhyiddin bin Al-Arabi pada abad ke-6 Hijriah atau tahun 700-an Hijriah. Beliau rahimahullah mengumpulkan 101 hadis qudsi dalam kitab yang diberi judul Mishkatul Anwar fi Maruya Anillahi Subhanahu Minal Akhbar. Kalau mau tulis terjemahannya itu bisa juga ya, maksudnya keterangan yang jelas ya, apa yang telah diriwayatkan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala dari berita-berita. Upaya ini diikuti juga orang yang kedua namanya Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, lantas oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari yang wafat tahun 1014 Hijriah.
yang menulis kurang lebih 40 hadis qudsi dalam satu manuskrip sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Zarkali. Imam An-Nawawi juga memiliki karya berisi hadis-hadis qudsi. Berikut 4 kitab hadis qudsi terpopuler dan terbesar. Yang pertama kitab Al-Ittihaf ya. Al-Ittihafus Sunniyah bil ahadits al-qudsiyah karya Imam An-Nawawi. Imam Al-Munawi yang wafat tahun 1025 Hijriah. Jumlahnya kurang lebih 272 hadis yang diurut berdasarkan abjad Arab, alif, ba, ta, tha gitu ya dan seterusnya. Yang kedua kitab Al-Ittihafat As-Sunniyah fi al-Ahadits Al-Qudsiyah karya Muhammad Al-Madani. Jumlahnya sekitar 864 hadis yang disusun dalam 3 bab. Bab pertama berisi hadis yang dimulai dengan kata qala, Allah berfirman gitu ya. Bab kedua berisi hadis-hadis yang dimulai dengan kata-kata yaqulu, sama juga Allah sedang berfirman. Bab ketiga berisi hadis-hadis yang tidak diawali 2 kata tersebut, dan bahasan terakhir itu disusun berdasarkan abjad dengan memperhatikan huruf kedua dari akar kata bahasa Arab atau akar kata Arab. Perlu diketahui pula bahwa hadis-hadis dalam kitab ini tidak diambil dari rujukan utama Syekh, tetapi sebagian besarnya dinukil dari kitab Jam'ul Jawami' karyanya Imam Suyuti. Sebagian kecil yang diambil dari sumber rujukan lainnya, sebagaimana disampaikan oleh penulis sendiri pada akhir bahasannya. 2 kitab karya Al-Munawi dan Al-Madani tidak mengumpulkan seluruh hadis qudsi. Artinya 800 tadi 64 hadis itu masih belum mencakup semua hadis qudsi gitu ya. Sehingga masih banyak hadis qudsi lainnya yang belum dicantumkan. Di samping itu hadis-hadis yang mereka nukilkan tidak diteliti dan tidak dibedakan antara yang bisa diterima atau yang tertolak, antara yang sahih dan yang dhaif, serta tidak juga dijabarkan sanad-sanadnya sehingga dapat diteliti dan dikomentari. Bahkan tidak disebutkan sumber-sumber aslinya agar mudah untuk dirujuk ya. Ini kemungkinan besar karena waktu itu masih tidak semudah sekarang orang mencari referensi ya. Urutan nukilannya tidak pula disusun secara tematik sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal dikarenakan sejumlah hadis yang bertema sama tidak disatukan, namun dibawakan secara terpisah-pisah dan berserakan. Inilah fakta yang ditemukan dalam 2 kitab ini. Artinya di sini seakan-akan penulis tidak mereferensikan 2 buku ini ya, karena masih bercampur baur hadis sahih dan juga dhaif atau maudhu'nya. Yang ketiga buku rujukan yang pernah ditulis atau buku yang pernah ditulis dengan hadis qudsi adalah kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah yang disusun oleh Komite Al-Quran dan Hadis Majelis Tinggi Urusan Islam di Kairo, Mesir. Jumlah hadisnya mencapai 400 dan disusun secara tematik sehingga mudah dimanfaatkan. Akan tapi hadis-hadisnya hanya dinukilkan dari Kutubus Sittah dan Muwatta Imam Malik. Yang pegang bukunya atau yang lihat di itu Kutubus Sittah yang difoto juga, ibu bisa tandain, notkan, itu terjemahannya adalah 6 buku hadis. Jadi ada 6 buku utama hadis yang jadi rujukan umat Islam. Sahih Bukhari pertama, Sahih Muslim yang kedua, Sunan ya, Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Daud, ya, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. 6 ini, 4 Sunan dan 2 Sahih Bukhari Muslim ini dikenal dengan Kutubus Sittah, 6 buku hadis. Dan Al-Muwatta Imam Malik, nama buku Imam Malik namanya Muwatta. Ini dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun hadis-hadis qudsi. Kemudian dikatakan tanpa merujuk pada kitab-kitab sunnah lainnya. Alhasil masih banyak hadis qudsi yang tidak tercantum dalam kitab ini. Di samping itu hadis-hadis yang bersumber dari selain kitab As-Sahihain, maksudnya Bukhari, Muslim, 2 buku sahih, sebagian besarnya perlu diteliti kembali terkait derajat sahih dan dhaifnya. Yang terakhir, yang keempat adalah kitab Jami' al-Ahadits Al-Qudsiyah. Kitab ini semacam ensiklopedia hadis qudsi yang dilengkapi syarah, penjelasan, tahqiq. Tahqiq itu penelusuran kembali tentang kesahihan hadisnya serta indeks ilmiah yang beragam. Berdasarkan referensi inilah kami merangkum hadis qudsi dalam buku Sahih Ahadits Qudsiyah. Ya. Jadi buku ini sekarang ada rangkuman dari semua buku-buku yang ada itu. Yang keempat sekarang poin hanya, ini mungkin yang sedikit butuh fokus ya, karena masalahnya bagaimana membedakan antara hadis qudsi dengan ayat-ayat Al-Quran. Sementara dua-duanya diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya dengan Al-Quran dan hadis Nabawi.
Al-Allama Asy-Syihab bin Hajar Al-Haythami rahimahullah menerangkan dalam Syarah Al-Arba'in Nawawiyah pada penjelasan hadis ke-24. Itu yang digaris miringin Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syarah artinya penjelasan Bapak Ibu sekalian. Al-Arba'in An-Nawawi maksudnya hadis 40-nya Imam Nawawi. Pernah kelas belajar tentang hadis 40-nya Imam Nawawi? Itu dasar sekali Bu ya. Ibu kalau pertama belajar hadis biasanya belajar 40 hadis Imam Nawawi. Itu bukunya kecil kayak buku saku gitu. Ada banyak dijual, bisa dibaca gitu ya. Ini juga sudah pernah kita jelaskan dengan hadis arba'in. Ini standar sekali orang kalau belajar hadis biasanya mulai dari situ ya. Tapi yang jelas banyak ulama setelah Imam Nawawi menyusun 40 hadis, mereka membuat lagi buku namanya syarah, menjelaskan lagi, merincikan. Misalnya Imam Nawawi itu kan menulis 40 hadis tanpa ada penjelasan, cuma isi hadis. Abdullah bin Umar berkata Nabi SAW bersabda, isi hadisnya. Terus Anas bin Malik berkata Nabi SAW isi hadisnya, begitulah. Nah nanti banyak ulama datang lagi setelah Imam Nawawi, lalu mereka mensyarah, menjelaskan. Makanya dikenal dengan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah itu salah satu penulisnya adalah tadi Al-Allama Asy-Syihab bin Hajar Al-Haythami. Dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh di hadis nomor 24, dia mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis Damaskus, riwayat Abi Dzar Al-Ghifari anhu dari Nabi SAW bahwa beliau meriwayatkan dari Rabbnya, dia berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altum bainakum muharraman fala tadzalamun. Yang artinya Allah berfirman, kata Nabi SAW, wahai hamba-hambaku, ini salah satu bunyi hadis qudsi, nanti ada dibahas insyaAllah. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman pada diriku, dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi berarti mengambil hak orang lain ya, yang bukan haknya, atau tidak memberikan hak orang lain. Yaitu dengan pernyataan berikut, ada catatan penting yang besar manfaatnya untuk diketahui terkait perbedaan antara wahyu yang dibaca atau Al-Quran dan wahyu yang diriwayatkan dari Nabi, dari Rabbnya yang bersumber dari hadis-hadis ilahiyah yang diistilah dengan hadis qudsi. Yang jumlahnya lebih dari 100 hadis, sehingga oleh beberapa ulama disatukan dalam satu juz buku yang tebal. Sungguh hadis riwayat Abi Dzar ini termasuk termulia dari hadis-hadis qudsi. Ketahuilah kalam atau perkataan yang disandarkan kepada Allah ada 3 macam, Al-Quran, Alkitab, dan hadis qudsi ya. Jadi yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, dan yang termulia tidak lain ialah Al-Quranul Karim, sebab kemujizatan dari berbagai sisi yang membuat perkataan ini berbeda dengan perkataan lainnya. Ia kitab yang abadi sepanjang masa, maksudnya Al-Quran ya, terjaga dari perubahan serta pergantian, haram disentuh oleh orang yang berhadas. Ini hukum Al-Quran ya. Jadi ibu dan bapak kalau baca hadis sekarang, itulah Al-Quran sekarang, itulah Al-Quran yang turun dari zaman Nabi, dan begitu terus sampai hari kiamat, tidak akan pernah ada yang berubah. Kita beda dengan Injil. Injil itu ada revisi Injil setiap tahun ya. Jadi Vatikan itu sering mengeluarkan revisi Injil edisi baru. Makanya mereka tidak bisa hafal kitab mereka ya. Utuh ya, maksudnya kalau sebagian ayat mungkin, tapi Al-Quran tidak akan pernah berubah. Surah An-Nas begitu terus, surah Al-Falaq begitu terus, Al-Baqarah begitu terus, tidak akan berubah. Maka memang Allah menjaga Al-Quran itu, tidak ada pergantian. Dan juga tidak boleh disentuh bagi orang yang berhadas, junub, haid, dalam kondisi pendapat jumhur ulama itu tidak dalam keadaan berwuduk bahkan ya. Nah itu juga tidak menyentuhnya. Haram dibaca oleh orang yang junub, haram diriwayatkan secara makna. Nggak boleh kita bilang, ada ayat pernah saya dengar maknanya sih begini. Ya. Memang harus dinukil ayatnya. Dia tidak bisa, beda dengan hadis ya. Wajib dibaca di dalam sholat, seperti surah Al-Fatihah, disebut sebagai Al-Quran atau kitab yang dibaca. Setiap huruf, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Ini tidak berlaku pada hadis qudsi atau hadis lainnya. Ya, cuma Al-Quran saja. Tidak boleh diperjualbelikan menurut salah satu pendapat Imam Ahmad, namun menurut kami hukumnya makruh saja, serta kualifikasinya diistilahkan dengan ayat dan surah. Ya, misalnya surah ini terdiri dari ayat sekian. Nah itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabawi ataupun hadis qudsi. Berbeda dengan kitab-kitab lain dan hadis-hadis qudsi dalam tulisan yang boleh disentuh dan dibaca orang yang berhadas dan junub. Boleh nggak saya baca hadis sementara saya junub? Boleh, ya, tidak masalah.
Ya ibu dalam kondisi haid nifas juga boleh tetap baca buku hadis, nggak masalah. Hadir majelis ilmu nggak ada masalah. Tapi sentuh Al-Quran tidak boleh. Yang boleh saya ulangi berbeda dengan kitab-kitab lain dan hadis-hadis kursi dalam tulisan yang boleh disentuh dan dibaca oleh orang berhadat dan junub, yang boleh diriwayatkan secara makna, yang tidak boleh dibaca dalam sholat. Hadis kursi tidak boleh, hadis-hadis tidak boleh dibaca dalam sholat. Ya. Kecuali memang doa yang Nabi ajarkan, dia sudah jadi bagian daripada bacaan sholat, tapi tidak dikatakan dia Rasulullah SAW. Misalnya kita rukuk, misalnya Rasulullah SAW bersabda, suruh membaca kita Subhana Rabbil Azim, agungkan Allah pada saat rukuk, tidak bisa. Cuma langsung aja Subhana Rabbil Azim, dan kita tidak nukil hadisnya. Bahkan kalau orang membaca hadis dalam sholat bisa membatalkan sholat yang tidak disebut Al-Quran, dan yang satu hurufnya tidak bernilai 10 kebaikan saat dibaca. Kalau kita baca hadis tidak ada satu hurufnya 1 pahala, tapi Al-Quran 10 pahala, tapi Al-Quran 10 pahala. Yang tidak haram atau makruh diperjualbelikan berdasarkan kesepakatan ulama, dan kualifikasinya tidak disebut ayat ataupun surah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini kurang lebih perbedaan dasar Al-Quran, hadis kursi dan hadis biasa. Yang kedua, Alkitab atau kitab-kitab suci milik para nabi sebelum mengalami perubahan dan penyimpangan. Ini bisa jadi referensi firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang Injil, Taurat, Zabur sudah banyak diubah sehingga sudah tidak jadi rujukan lagi. Yang ketiga, hadis qudsi atau hadis yang diriwayatkan secara ahad. Tadi ahad satu jalur saja kepada kita dari Nabi SAW yang disandarkan kepada Allah. Hadis qudsi adalah kalam Allah yang disandarkan kepadanya, dan inilah ciri umumnya. Dengan demikian penisbatan ini kembali kepada subjek atau pelaku pembicara. Pasalnya yang pertama kali menuturkannya adalah Allah, namun terkadang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Mengingat beliau yang menyampaikan ini dari Robnya, berbeda dengan Al-Quran disandarkan kepada Allah semata. Redaksi yang umum digunakan dalam hadis qudsi sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah Allah berfirman atau berlafaz Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Robnya. Atas dasar itu, para ulama berbeda pendapat terkait sunnah atau hadis Nabi lainnya, apakah semua berdasarkan wahyu atau tidak. Ayat misalnya, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى dalam surah An-Najm ayat 3. Ya, artinya dan dia Nabi Muhammad SAW tidaklah diucapkan Al-Quran menurut keinginannya. Jelas-jelas menguatkan kemungkinan pertama, yaitu berdasarkan wahyu juga. Hal ini didukung oleh pernyataan Nabi SAW sendiri, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi kitab Al-Quran dan wahyu yang sepertinya bersamanya. Maksudnya adalah hadis. Hadis qudsi tidaklah terbatas pada satu cara penerimaan wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril. Namun bisa juga dengan cara-cara lain, misalnya melalui mimpi, pemberitahuan dalam hati atau ilham, serta melalui lisan para malaikat. Ini contohnya penerimaan hadis qudsi. Riwayat hadis qudsi memiliki 2 redaksi umum, yaitu lafaz Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Robnya, atau lafaz Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulnya, atau Rasul darinya. Darinya N-nya besar, kata ganti Allah. Dan makna kedua redaksi ini sama. Di dalam Al-Kulliyat karya Abul Baqa terkait perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi disebutkan lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah melalui wahyu yang jelas. Sementara hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah SAW dan maknanya dari Allah melalui ilham atau mimpi tanpa melalui perantara. Ini semua masih perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi ya. Beberapa ulama mengemukakan Al-Quran adalah wahyu yang lafadznya mukjizat dan diturunkan melalui perantara Jibril. Adapun hadis qudsi bukan mukjizat dan disampaikan tanpa perantara. Hadis seperti ini disebut dengan hadis qudsi, hadis ilahi atau hadis rabbani. At-Tibbi mengatakan Al-Quran ialah kumpulan lafaz yang diturunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Al-Quran diturunkan langsung oleh Jibril. Sedangkan hadis qudsi adalah khabar atau informasi yang disampaikan secara makna melalui ilham atau mimpi kenabian. Kalau nabi-nabi semua mimpinya itu pasti mukjizat ya, pasti wahyu gitu ya, bukan seperti kita. Kemudian beliau memberitahukan kepada kaum muslimin dengan redaksi khusus dari perkataan sendiri. Adapun hadis-hadis nabawi selain hadis qudsi semuanya tidak beliau sandarkan kepada Allah dan tidak pula beliau tegaskan bahwa ia diriwayatkan darinya. N-nya besar, kata ganti Allah. Demikian uraian singkat
perihal karakteristik hadis qudsi yang membuatnya berbeda dengan Al-Quran dan hadis-hadis nabawi. Allahu alam.